Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Berbeda dengan penampakan kita hari-hari sebelumnya, hari ini kita ada di on location. Hari ini kita berada di lokasi perkebunan yang dikelola oleh petani pekebun anggur Duyu Bangkit. Sudah pernah kita membuat konten di sini, dan hari ini kita seperti di acara cerdas cermat. Sebelah kanan saya bangku kosong, sebelah kiri saya bangku kosong. Timnas skuad Garuda Muda kita sudah melakukan TC di Bali, dan Coach Sintayong menyatakan bahwa ada 7 pemain abroad yang juga akan tampil di helatan Piala Mitsubishi atau Piala ASEAN, Piala AFF. Tapi ternyata kemungkinan yang sudah pasti hanya 4 pemain. Antara lain Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, lalu Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuate. Dalam latihan-latihan khusus atau pemusatan latihan di Bali sudah terlihat Ronaldo Kuate, sementara 3 pemain abroad lainnya seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam kemungkinan hari Minggu baru akan ikut bergabung, juga Marcelino Ferdinand, karena kemungkinan di Eropa akan libur Natal Desember dan kemungkinannya diizinkan. Sementara pemain-pemain timnas abroad lainnya seperti Justin Hubner, Ivan Jenner belum bisa dipastikan untuk bisa bergabung dalam skuad timnas hadapi Piala AFF atau Piala ASEAN. Berikut kita sedikit mengintip kegiatan yang dilakukan oleh skuad muda, skuad timnas Indonesia di Bali. Ini dia liputannya dari Mamayo Football Kanal. Skuad Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk bisa tampil maksimal di ajang Piala AFF 2024. Shin Tae-yong terus fokus menggenjot fisik pemain timnas di sesi awal training camp di Bali United Training Center. Kondisi fisik yang prima menjadi prioritas utama Shin Tae-yong untuk menjadi pondasi kekuatan timnas Indonesia. Banyaknya pemain muka baru di skuad timnas Indonesia di ajang Piala AFF ini membuat Shin Tae-yong memberikan banyak porsi latihan fisik agar bisa menjalankan taktiknya dengan baik. Ronaldo Kuate menjadi pemain abroad pertama yang bergabung dengan skuad timnas di Bali. Berikut suasana latihan terbaru timnas Indonesia saat TC di Bali United Training Center. Meski banyak porsi latihan fisik, para pemain timnas Indonesia tampak antusias melahap porsi latihan yang diberikan oleh tim kepelatihan Shin Tae-yong. 자신 있게 percaya diri ya, passing ya, percaya diri passing. 그렇지. 자, 다시. 오케이. 다시. 자꾸 사이드에서 너무 passing antara ya. 자신 있게 percaya diri ya, passing ya, percaya diri passing. 그렇지. 자, 다시. 오케이. 다시. 자꾸 사이드에서 너무 passing antara ya. 오케이.
Nah, itu dia skuad yang kemungkinan besar akan tampil di Piala AFF, Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024 ini. Apa kabar timnas yang berlaga di putaran ketiga Piala Dunia ya? Akan ada banyak pemain-pemain baru lagi yang akan dinaturalisasi, mempertajam skuad Garuda Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemarin setelah oleh Romney, kemungkinannya Jairo Redwall juga akan dinaturalisasi. Kemungkinannya, coba kita lihat liputan dari teman-teman dari kanal sepak bola yang terus mendukung timnas Indonesia. Perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia terus kita dukung, dan harapan kita jelas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini dia para pemain, calon pemain timnas yang akan dinaturalisasi. Di 3 calon pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. 1. Oleh Romney, penyerang FC Utrecht, menjadi pemain yang paling dekat dengan proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini telah tiba di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November tahun 2024. 2. Mauro Zijastra. Nama Mauro Zijastra juga masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Bek muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. 3. Jairo Ridewald. Jairo Ridewald, pemain Royal Antwerp FC, juga masuk radar naturalisasi PSSI, meskipun belum ada langkah konkret seperti Romney. Jairo Ridewald, pemain berambut keribu ini disebut-sebut selangkah lagi akan berseragam skuad Garuda Nusantara. Kepastian ini disampaikan langsung dalam podcast media Belanda yakni Football Primor. Mereka menyebut kalau PSSI sedang melakukan proses untuk beberapa pemain naturalisasi baru. Media ini bilang kalau Jairo Ridewald menjadi salah satu pemain yang paling diusahakan. Sebenarnya sang gelandang sudah menjadi target PSSI sejak awal tahun ini. Akan tetapi PSSI sempat ragu dengan garis keturunan Ridewald. Namun masalah ini menemui titik terang saat mantan pemain Crystal Palace ini memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Ridewald juga diketahui menolak tawaran dari Suriname. Pemain 28 tahun ini dikabarkan lebih tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kehadiran Ridewald sendiri diprediksi akan menyempurnakan lini tengah skuad Garuda. Seperti diketahui, sektor gelandang saat ini hanya bertumbuh pada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kedua pemain ini jarang dimainkan bersamaan karena gaya bermain yang sama. Sementara untuk Jairo adalah gelandang jangkar yang mempunyai kekuatan untuk memutus serangan lawan. Kalau melihat banyaknya pemain-pemain yang baru dinaturalisasi dan akan dipersiapkan untuk putaran berikutnya di fase penyisian grup ini, sepertinya akan menjadi momok yang menakutkan bagi tim lainnya. Tapi akankah pemain-pemain ini padu dengan pemain-pemain yang sudah ada sekarang ini? Kita tunggu jawabannya di bulan Maret ketika menghadapi Australia tanggal 20 dan 25 menghadapi Bahrain. Tanggalnya bener nggak? Tanggal 5 atau tanggal 10? Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman. Kita hari ini di kebun anggur. Doa dukungan kita jelas untuk timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Terima kasih sekali lagi. Salam semangat. Assalamualaikum.